Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita. Saya Niputu Diah Novi Lestari, NPP 280984 dari kelas G14. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang potensi konflik etnis religius di tingkat lokal. Materi ini akan dibagi menjadi 4 submateri, yakni yang pertama adalah pengertian konflik etnis religius. Yang kedua adalah penyebab konflik etnis religius di tingkat lokal. Yang ketiga adalah intensitas konflik yang terjadi pada tahun 2016. Dan yang terakhir adalah upaya dalam menangani konflik etnis religius. Pengertian konflik etnis religius. Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif konflik yang menjadi dinamika sejarah manusia, konflik menjadi entitas hubungan, dan konflik adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar. Kelompok etnis religius, atau bisa juga disebut dengan kelompok etno-religius, adalah sebuah kelompok etnis yang terdiri dari orang-orang yang anggotanya juga disatukan oleh sebuah latar belakang agama umum. Ada 3 tipologi konflik menurut Tri Guntur Narwayo, yaitu yang pertama, konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antar kelompok agama, kelompok pendatang, atau penduduk asli yang berada di lokasi setempat. Yang kedua, konflik vertikal, merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Ketiga, konflik diagonal, merupakan konflik yang melibatkan pihak-pihak dalam konflik vertikal maupun konflik horizontal. Penyebab konflik etnis religius yang terjadi di tingkat lokal. Yang pertama, otonomi daerah. Yang kedua, kepentingan ekonomi politik. Yang ketiga, tatanan kelembagaan daerah. Yang keempat, sumber pendapatan. Dan yang kelima, polarisasi etnis religius. Intensitas konflik yang terjadi pada tahun 2016. Beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami intensitas konflik yang terjadi pada tahun 2016, yaitu sesuai dengan data yang ditampilkan sebagai berikut. Menurut Anggoro, pada tahun 2009, Unified atau Divided, suatu pemerintahan daerah, akan berdampak pada harmonis tidaknya roda pemerintahan. Masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintahan Unified tentu akan lebih mudah membangun kepercayaan di antara mereka ketimbang dipimpin oleh pemerintahan yang divided. Upaya yang dilakukan dalam menangani konflik etnis religius. Toleransi adalah sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh masyarakat mayoritas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, cara yang dilakukan dalam menangani konflik etnis religius adalah dengan adanya toleransi. Cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni yang pertama adalah konflik itu harus manajemen menuju rekonsiliasi. Yang kedua, merubah sistem pemahaman agama. Yang ketiga, mengurangi penampilan berpura-pura dalam kehidupan beragama. Dan yang terakhir adalah redam nafsu distingsi untuk menghindari konflik etnis. Sekian video materi mengenai potensi konflik etnis religius di tingkat lokal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.